Selamat sore, shalom saudara. Shalom. Senang dengar shalom panjang seperti itu. Saudara, terima kasih kepada Tuhan saya boleh berbakti bersama-sama dengan saudara sore hari ini. Terlebih lagi buat saya satu kehormatan kalau Allah itu mempercayakan kepada saya yang sebetulnya belum tentu lebih baik dari saudara. Tapi karena saya dipanggil untuk menjelaskan firman Tuhan, saya bersyukur sekali. Itu kebanggaan yang lebih daripada yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin kita semua punya pengalaman disakiti oleh orang lain. Walaupun sebetulnya balansnya saudara kita juga menyakiti orang lain, bukan? Tapi saya mau fokus. Engkau dan saya pasti punya pengalaman disakiti oleh orang lain. Entah itu dipermalukan oleh seseorang atau sekelompok orang, entah itu dibohongi, entah itu dikhianati, entah itu juga dibully baik secara verbal maupun dengan perbuatan. Pasti kita pernah mengalami bukan? Perasaan itu sakit sekali. Bahkan setelah lewat bertahun-tahun, rasa sakit itu masih ada di dalam hati kita. Bahkan mungkin bertumbuh menjadi kebencian. Saudara, seorang pemuda curhat sama temannya di sebuah kafe. Bro, sampai gua mati gua tidak akan pernah memaafkan cewek seperti itu, bro. Gila itu cewek, tegak-tegaknya. Dari dia sejak kuliah tingkat 1, gue yang bayarin kuliahnya. Gue kerja siang malam supaya dia lulus. Begitu dia lulus, dia putusin gue. Lalu dia married dengan orang lain. Rupanya bertahun-tahun dia menyelingkuhi gue. Gila itu cewek. Sampai mati gue gak akan bisa maafin dia. Wow, saudara, itu pengalaman yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah dikhianati. Gak gampang menerima itu. Apalagi kalau hati kita itu tulus. Saudara, beberapa hari sebelum meninggal, seorang ibu memanggil putrinya. Ibu ini berbaring di ranjang rumah sakit. Lalu dengan perkataan lemah, dia berbisik di telinga putrinya. Apa yang ingin dia bisiki saat menjelang ajal? Ibunya berkata, nah, 32 tahun yang lampau, papamu pernah berselingkuh dengan seorang wanita lain. Mama sakit sekali. Harga diri mama dibanting habis. Mama marah sama dia. Dan sampai sekarang mama tidak akan pernah bisa mengampuni. Saudara, putri ini terkejut mendengar kisah yang belum pernah dia dengar. Yang dia lihat sehari-hari adalah hubungan papa dan mamanya berlangsung baik-baik saja. Saudara, beberapa hari kemudian sang ibu meninggal dunia. Lalu sang putri meneteskan air mata ketika dia melihat peti jenazah diturunkan. Di sanalah terletak jenazah seorang mama yang dia cintai, yang terkubur bersama dengan sakit hati dan kebenciannya selama 32 tahun. Saudara, mungkin apa yang dilakukan papanya begitu menyakitkan, tapi yang dia bayangkan hidup mamanya selama 32 tahun dengan kebencian jauh lebih menyakitkan. Dia berpikir, kenapa mama tidak bisa mengampuni papa? Saudara-saudara, dampak kita disakiti itu bisa hilang sekejap, tapi bisa juga menetap bertahun-tahun dan menjadi kebencian yang sangat dan merusak diri kita. Kehidupan kita yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah menghilang. Yang tumbuh adalah perasaan tidak suka, ingatan kita dipenuhi oleh oknum yang menyakiti kita. Kalau kita jalan ke mall, kita jalan kemana saja, melihat orang yang mirip dengan dia, wow, tiba-tiba bergejolaklah rasa marah kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
perasaan sakit hati itu pengalaman universal semua manusia. Bukan cuma pejabat besar, rakyat jelata pun. Juga bukan cuma rakyat biasa, tetapi orang kaya pun. Dan juga bukan cuma saudara jemaat biasa, tapi para pendeta pun, hamba Tuhan pun, bahkan rasul pun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa agar Roh Kudus bekerja untuk boleh menyelesaikan perasaan yang tidak membebaskan saudara ini, yang mengikat saudara, yaitu kebencian, dibebaskan oleh Roh Tuhan. Saya bisa mengalami begitu tersiksanya engkau yang mengalami kebencian terhadap seseorang, dan kau simpan itu rapat-rapat, dan kau gumuli, kau caci maki dia, tapi yang sebetulnya disakiti adalah hatimu lagi. Engkau seperti mengurung dirimu di bawah satu sel gelap, menjadi narapidana di sana. Luka lama yang baru sembuh tergores kembali dengan ingatanmu tentang kebencian terhadap orang itu. Saya berdoa agar Tuhan selesai khotbah ini dikhotbahkan, membebaskan saudara. Saudara dikasih Tuhan, jangan pelihara itu. Kalau engkau mendengar firman dan engkau tahu Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu, lembutkanlah hatimu, ampuni dia. Saudara dikasih Tuhan, karena itu saya akan mengangkat Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Ini kisah seorang rasul yang mengalami persoalan, juga termasuk kebencian dan pengampunan terhadap saudara. Petrus namanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama raja, seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya, dan untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus, akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, Petrus, rasul Tuhan Yesus. Rasul itu murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, 12 orang banyaknya. Diajar oleh seorang guru rohani yang terbesar sepanjang sejarah, Yesus, Allah yang menjadi manusia. Namun dia sering kali lambat belajar.
Satu kali saudara, karena dia memiliki masalah, dia datang pada gurunya dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Saudara-saudara, sebetulnya orang Yahudi mirip dengan orang di Asia, termasuk Indonesia. Berapa kali kita diminta untuk secara kearifan lokal gitu ya. Berapa kali kita diminta untuk mengampuni orang? 3 kali. Kalau 4 kali keterlaluan. Ngelunjak, ya dikasih hati, minta jantung. 3 kali cukup. Nah, dalam bayangan Petrus ketika dia datang pada gurunya, ketika dia berkata 7 kali kah? 7 kali itu dibanding 3 kali sudah dinaikkan 2 kali lipat ke 1, saudara. Betul kan? 2N plus 1, saudara. Wow, dia itu lebih dari cukup. Bayangan Petrus akan melihat respon gurunya yang bernama Yesus terperangah. Mulutnya setengah terbuka, lalu matanya setengah melotot, lalu kemudian menepuk-nepuk Petrus dan berkata, Petrus, imanmu sudah maju sekali. Aku bahagia punya murid rohani seperti kamu. Sebetulnya 3 kali cukup, 4 kali bacok mati. Begitu. Saudara-saudara, lalu Yesus menjawab. Jawaban ini membuat Petrus terperangah, kemudian mulutnya terengah. Apa yang Yesus katakan? Bukan. Aku berkata kepadamu bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Petrus begini. Bahasa kitanya asaka. 70 kali 7 kali. Ngampuni orang harus 70 kali 7 kali. Berapa kali itu saudara? 70 kali 7. 70 kali 7 berapa? 490. Saudara cerdas. Gak kayak orang Amerika. Orang Amerika kalau ditanya kali-kalian bingung, saudara, ambil kalkulator dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada gak orang yang bersalah sama kita sampai 490 kali? Ada ya? Ya gak ada lah Pak. Mana ada, salah ya 2-3 kali, 7 kali, ya ada juga. Tapi 490 gak ada. Mungkin orang lain berkata, berhenti dulu, ada. Siapa pun, ini orang di sebelah saya. Sopoku, suamiku, pacaran kami 12 tahun. Bukan 490 lagi, salahnya 4.900 kali dia. Terlambatnya aja udah setengahnya. Saudara-saudara, ada orang yang terbaik yang hidupnya dekat dengan kita, yang sama-sama kita, pasti bisa melampaui 490 kali. Nah, kalau sudah 490 kali gimana? Berarti 1 kali lagi kita berhak membalasnya. Nah, saudara-saudara tahu itu bukan? Saudara, di dalam penafsiran angka 7, 70, 7 hari, 7 bulan, 7 tahun, 70 tahun di dalam kitab agama Yahudi itu merupakan angka yang sempurna. Jadi dengan kata lain, kalau kita mengampuni orang, Yesus mengatakan sempurna kali sempurna, hasilnya sempurna. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan Petrus, soal mengampuni itu bukan soal kalkulasi, tapi soal hati. Soal hati yang terbuka terus-menerus memberi pengampunan, seperti air sungai yang mengalir terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Itu berarti di dalam kacamata Tuhan ada satu paradigma. Pengampunan itu harus dilakukan terus-menerus sebanyak kesalahan orang. Waduh, saudara, Nabi siapa yang pernah mengajarkan demikian? Adakah di perjanjian lama Nabi yang berkata demikian? Adakah para rasul di dalam perjanjian baru yang mengajarkan demikian? Adakah nabi-nabi, tokoh agama lain saudara yang mengajarkan demikian? Tidak ada. Satu-satunya cuma pribadi yang bernama Yesus. Kenapa dia mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal? Sebetulnya bukan tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi manusia, saudara. Tetapi yang dia bawa adalah nilai-nilai kerajaan surga. Dialah yang mempunyai kerajaan surga. Dia datang ke dalam dunia ciptaannya yang telah jatuh di dalam dosa. Manusia diciptakan baik menurut gambar dan rupanya, sebetulnya memiliki moral yang tinggi. Tetapi karena jatuh di dalam dosa, sistem itu menjadi kacau, saudara. Manusia mempunyai value sendiri.
terhadap kehidupan dan kebenaran, terhadap moralitas dan kasih. Manusia punya nilai sendiri. Dan ketika berhadapan dengan Yesus, terbenturlah yang namanya Petrus, terbenturlah yang namanya engkau dan saya, terbenturlah yang namanya manusia. Karena kita nggak mengenal nilai kebenaran, moral yang Yesus bawa, yaitu nilai kerajaan surga. Mengampuni terus-menerus. Saudara-saudara, ketika Petrus bingung, Yesus sebagai guru yang maha pandai kemudian bercerita. Dia ingin melukiskan, saudara, nilai yang tidak ditangkap oleh pikiran manusia menjadi sebuah cerita yang disebut perumpamaan. Dalam bayangan saya, kalau sehari-hari, saudara, pendeta diajak ngobrol sama seorang pemuda, dia nggak ngerti-ngerti, oke duduk dulu. Sama-sama duduk, kemudian pendetanya bilang mau kopi apa Thai tea. Udah saya tahu Pak, pendeta nggak punya dua-duanya, ngomong aja lah Pak. Nah saudara, kemudian Tuhan berkata, Petrus, kerajaan Allah seumpama seorang raja yang menghutangkan hamba-hambanya. Perhatikan, dimulai dengan kata kerajaan Allah. Sebab mengampuni terus-menerus itu nilai kerajaan Allah. Sekarang dikatakan kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang memberikan hutang pada hamba-hambanya. Tiba masa pertanggungan jawab hutang itu, ada seorang hamba yang tidak mampu mempertanggungjawabkan hutangnya. Berapa nilai hutangnya? 10.000 talenta. Nah, saudara, Yesus itu the best storyteller in the world. Saudara, dia pengarang cerita yang luar biasa, orsinil dan pandai. Dia mengatakan hamba dengan raja itu status jungkir balik, saudara, setinggi langit di bawah bumi. Tapi raja itu memberikan hutang 10.000 talenta, satu jumlah yang begitu besar. Konon, saudara, menurut para penafsir Alkitab, Raja Herodes yang membangun bait Allah, Raja Herodes yang sangat kaya di zaman Yesus, cuma punya harta 900 talenta. Hamba ini dihutangi 10.000 talenta. Jadi kekayaan Herodes itu cuma 9% dari kekayaan dari banyak hutang raja yang memberi hutang pada hamba itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menghiperbol jumlah itu. Hamba ini diberi hutang banyak sekali. Dan ketika masa pertanggungan jawab, tentu saja diberikan SP1, SP2, sampai SP3. Raja berkata, kalau besok kamu tidak datang, kamu akan ciduk. Bertanggung jawablah kamu. Wow, stres, saudara ya. Yang dihadapi adalah orang number 1 di dalam kerajaan, yaitu raja sendiri. Siapa yang akan menentang kuasanya? Mau lari kemana? Saya kira hamba itu stres sekali, karena dia tidak punya jumlah uang untuk dipertanggungjawabkan membayar hutang. Nah biasanya, saudara, kalau orang Kristen lagi stres, ada musibah, tuntutan hutang, pengadilan. Nah, ketika nggak bisa tentu menangis di hadapan Allah, menjerit, ngadain pistol, betul ya? Ngadain pistol, panggil pendeta. Kalau perlu pendeta yang bisa ngadain mujizat hutang ada jadi nggak ada. Barangkali banyak pendeta kayak gitu, perlu dicari juga. Nah, saudara, di dalam pistol saya bayangkan kalau masa sekarang pasti lagu yang diangkat adalah begini. Mujizat itu nyata. Lagu itu laris manis ketika kita terjepit hutang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tiba harinya besok pagi dengan mata yang bengkak, keringat dingin, langkah yang gonta. Begitu mau masuk istana, penjaga bilang silakan, kamu sudah ditunggu oleh raja. Gemeteran, mau berjalan saja rasa nggak layak, bertepuk lutut, berjalan dengan kaki dan tangannya menuju tahta di sana melalui karpet merah. Saudara, sampai di depan raja, saya bayangkan hamba itu udah nggak bisa ngomong, diam, keringat dingin mengucur dengan deras. Lalu raja berkata, bayar hutangmu. Satu kalimat yang dia tidak ingin dengar dari raja, tapi pasti dia dengar. Gemetaranlah sang hamba. Mungkin saat itu sama seperti kita, ketika kita di pengadilan dituntut satu tuntutan, kita menyesali perbuatan kita.
Gak tahu saudara ya, di samping peristiwa Sambo, ibu PC, kita kadang-kadang berpikir betapa liciknya dia. Tapi di satu sisi kadang-kadang saya berpikir kasihan ya. Seseorang yang tadi punya jabatan terhormat sekarang masuk ke sel. Masa depan anak-anaknya buram, keluarganya malu semua. Nah kadang-kadang kita nggak pikir tindakan kita, bukan? Kalau saya masuk ke dalam dunia si hamba itu, barangkali sembari berlutut dia pikir, kenapa dulu aku terima pinjaman dari raja? Kenapa aku pakai foya-foya, pakai judi? Kenapa pinjam pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kenapa aku lupa hari tanggung jawab ini pasti ada, pasti datang pada aku? Tapi semua sudah terlambat, bukan? Raja berseru dan berkata, bayar hutangmu. Saudara, apa yang bisa dilakukan oleh hamba ini? Di dalam kegugupannya dia cuma berkata begini, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Dia tidak berdalih, dia tidak punya hutang. Dia tahu dia punya hutang, dia sadar itu, dia tidak bisa membohongi raja. Dia cuma minta perpanjangan waktu. Tapi sebetulnya betul gak sih dia minta perpanjangan waktu, nanti bisa bayar. Dikasih 3 bulan lagi, gironya mundur semua. Oke, mundurin, tulis giro baru 3 bulan kemudian. Bisa gak sih bayar? Dikasih 3 tahun, dikasih 30 tahun pun gak bisa bayar. Kenapa? Karena duitnya sudah habis. 10.000 talenta, satu jumlah yang luar biasa besarnya. Kalau sudah tidak bisa bayar, berarti sudah ludes itu saudara. Kalau investasi sudah gak jalan, nah bagaimana mungkin? Tetapi dia tidak bisa punya alasan yang lain kecuali meminta perpanjangan saja. Sabarlah, aku akan bayar. Saudara, yang diminta cuma perpanjangan waktu. Dalam gambaran dia selanjutnya raja akan berkata, perpanjangan. Sudah berapa lama kamu minta perpanjangan? Lalu raja akan marah dan berkata, pengawal, angkat orang ini, tahan orang ini, sita seluruh asetnya. Kalau masih belum cukup, bawa istrinya, bawa anaknya, jual sebagai budak. Wow, saudara, status budak itu status yang gak pernah dimimpikan oleh orang yang hidup saat itu. Hancurlah masa depannya. Tapi saudara, ketika dia merengek, sabarlah dahulu, hutangku akan kubayar. Lalu apa yang didengar dari raja? Alkitab mengatakan, atau dengan kata lain, Yesus melanjutkan ceritanya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Dia iba hati. Dia jatuh hati terhadap hamba yang lagi stres ini. Lalu apa yang dia lakukan? Sudahlah, aku hapuskan hutangmu, aku putihkan, jangan pikir lagi sudah. Saudara, ini yang tidak pernah dia pikirkan. Unexpected. Tak pernah dia harapkan, terlalu berani kalau dia mengharapkan itu. Dia cuma minta perpanjangan. Tetapi yang diputuskan raja adalah penghapusan seluruh hutangnya. Inilah yang disebut kasih karunia, anugerah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia sampai tidak percaya. Kalau engkau dan saya jadi saudara, kita bikin film sama-sama, pasti dong nggak berkata, benar tidak ya? Oke, sudah dihapuskan ya? Pegang perkataanmu. Oke, saya pulang dulu. Nggak begitu pasti ya. Kita akan mengarang cerita hamba itu terperangah, kemudian menatap raja. Benar, are you serious? Aku serius, kamu sudah kuhapuskan, sudah ku-write off. Oke. Yang benar, jangan bercanda. Sekali lagi kamu tidak percaya, hutangmu tetap ada. Takut dia. Saudara-saudara, saya bayangkan dia bergerak pelan-pelan. Dia menatap raja untuk melihat keyakinan di mata raja. Dan ketika dia yakin, dia berkata, wow, hutangmu sudah dihapuskan. Mungkin dia dancing sebentar, dia nari-nari, dia muter, dia berkata, hutangku sudah dihapuskan, hutangku sudah dihapuskan, hutangku sudah dihapuskan. Lalu dia lari keluar, saudara. Ketemu para penjaga di sana, dia peluk dan berkata, hutangku sudah dihapuskan, hutangku sudah dihapuskan. Sampai barangkali dalam bayangan saya, dia lupa berterima kasih sama raja. Malah raja, nah, malah
Malah dalam bayangan saya raja tersenyum. Orang ini lupa berterima kasih bukan karena tidak mau berterima kasih, karena sukacita di hatinya itu membuncah luar biasa. Saudara-saudara, ketika dia keluar istana bertemu dengan banyak orang, dia berteriak-teriak, hutangku sudah dihapuskan oleh raja, hutangku sudah dihapuskan, sukacitalah, hutangku sudah dihapuskan. Dia ingin membagi sukacitanya dengan orang lain. Tetapi cerita Yesus belum berakhir. Betapa pandai Yesus sudah mengarang sebuah cerita untuk menjelaskan nilai kerajaan Allah tentang pengampunan. Ketika dia bertemu dengan seorang lain yang sama-sama hamba, tiba-tiba mukanya berubah. Sukacitanya dalam sekejap menghilang. Lalu disamperin dengan meloncat temannya, dia pegang itu, dia cekik dan berkata, bayar hutangmu. Ini teman yang dia cari mungkin sudah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nggak ketemu-temu. Temen yang berhutang 100 dinar. Saudara, dia cekik dan dia berkata, bayar hutangmu. Sama seperti raja berkata sama dia, bukan tadi, bayar hutangmu. Dan temannya mengeluarkan kalimat yang sama. Sekali lagi betapa pandainya Yesus mengarang sebuah cerita. Jawabannya sama, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Temannya memohon belas kasihan. Lalu kalau raja mengampuni, kalau dia bagaimana? Alkitab mengatakan dijebloskannya temannya ke dalam penjara sampai bisa melunaskan hutang. Saudara tahu berapa hutang temannya? 100 dinar. Saudara tahu berapa banyak hutang dia kepada raja yang dibebaskan? 10.000 talenta. Saudara tahu berapa banyak 10.000 talenta dibanding 100 dinar? Saudara, pembandingannya itu 1 dibanding 600.000 kali. Kalau saya terjemahkan jadi rupiah, dia hutang sama raja 60M. Temannya hutang cuma cepet ceng. Aduh saudara, 60M dibebaskan, 100.000 dikejar. Ini hamba yang boceng ini, saudara. Gak tahu diri, gak tahu berterima kasih. Saudara, saya bukan penghutang. Karena saya hamba Tuhan, hidup saya apa adanya. Saya lebih senang memakai debit card daripada kredit card. Selesai. Ada duit berapa ya di situ. Saya akan beli sebatas saya punya. Ya, saya nggak mau ribet dengan hutang-hutang. Nah, tetapi ada di antara kita yang mungkin karena terdesak, karena kebutuhan, juga kalau saudara pembisnis, nggak salah berhutang itu. Ya, berhutang bukan buat konsumsi, bukan buat foya-foya, berhutang ya buat modal, investasi. Oke kok, nggak salah kan. Nah, tapi yang saya mau katakan, karena saya nggak pernah berhutang, saya nggak tahu stresnya orang berhutang. Tapi bagi kita yang pernah berhutang, bagi saudara-saudara tahu stresnya bukan? Dan saya coba membayangkan. Kalau saudara hutang 60M dan itu di luar jangkauan saudara untuk membayarnya, dan tiap kali ditagih, saudara stres ya. Yang WA-nya saja sudah stres, betul? Walaupun yang minta itu teman baik, pas kita stres, cari alasan terus, bahkan tidak mau ngangkat barangkali. Apalagi kalau yang minta itu penguasa nomor 1 di dalam negara kita, gimana nggak stres? Saudara-saudara, ketika kita berhadapan, kita sudah pucat. Di dalam keputusasaan kita cuma nunduk. Kita cuma berkata, aku mau bayar. Tapi kau tahu kan, semua bisnis macet. Sabar mereka. Lalu saudara, orang yang memberikan hutang kepada kita berkata, oke lah, jangan pikirkan. Udah ya, dengarkan saya ya. Kamu aku bebas. Wah, perasaan lega luar biasa. 60M hutang kita dibebaskan tanpa hujan, tanpa angin, gak tahu alasannya apa. Tapi ketika kita keluar, ketika kita ambil kendaraan kita dari tempat parkir, kita lihat teman kita yang berhutang 100.000. Lalu kita kejar, kita tangkap, kita bawa ke polisi. Secara de facto dia hutang 100.000 memang, dia salah dong. Kita berhak menaruh dia ke pengadilan karena dia berhutang. Kita yang dirugikan. Tetapi perhitungan kerjaan surga bukan demikian. Engkau telah dibebaskan hutangmu yang begitu banyak. Raja itu marah mendengar informasi seperti ini dan berkata, panggil orang itu. Lalu raja berkata, engkau telah aku kasihani.
Aku telah bebaskan. Kenapa kau tidak mengasihani temanmu itu? Itulah hati Allah. Saudara-saudara, setiap kali membaca cerita ini, atau saya coba menceritakan kembali, ada gemuruh perasaan jengkel terhadap hamba seperti itu. Gak tahu diri, betul kan? Boceng duit, gak tahu berterima kasih. Tapi nanti dulu, siapa sih yang dimaksud hamba yang tidak tahu diri itu? Yang pertama, Petrus. Tuhan mau mengatakan, Petrus, kamu tidak tahu diri. Kamu menghitung temanmu untuk diampuni 7 kali saja. Padahal di mata Yesus, Petrus itu salah berkali-kali di hadapan Tuhan. Siapa lagi yang tidak tahu diri? Pendengar khotbah Yesus. Siapa lagi yang tidak tahu diri? Orang Kristen zaman sekarang. Siapa lagi yang tidak tahu diri? Engkau dan saya. Saudara, di mata Tuhan kita orang-orang yang tidak tahu diri. Kita simpan dengan penuh kebencian seseorang yang menyakiti kita. Kita punya argumen yang kuat di hadapan Tuhan. Orang ini mengkhianati aku, Tuhan. Karena orang ini, Tuhan, mempermalukan aku di depan orang lain. Orang ini, Tuhan, betul-betul menyakitkan. Bagaimana mungkin seorang papa tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak? Aku tidak mau mengampuni papa seperti ini. Ada banyak argumen dan kita benar, tapi kita lupa kita adalah orang yang berhutang begitu besar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara masih ingat ketika saudara satu kali dilingkupi oleh rasa perasaan tidak layak karena dosa yang engkau perbuat. Engkau masuk ke dalam kamar atau engkau masih menyetir motormu atau mobilmu, di tengah jalan engkau merasa sekali engkau orang kotor, penuh dengan kejikan dosa. Engkau menangis sehari, engkau hancur hatimu karena Roh Kudus bekerja mengingatkan apa yang engkau perbuat. Engkau nangis dan salah satu doamu di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tahu aku orang kotor, aku berdosa, Tuhan. Aku telah menipu orang banyak, bahkan menipu orang-orang yang aku cintai. Tuhan, ampuni aku. Saudara punya pengalaman itu? Ketika engkau sebagai orang berdosa datang kepada Tuhan bersimpuh dan mengatakan, Lord, please forgive me, Lord. Dan Allah mengampuni. Allah membasuh seluruh dosamu. Allah membersihkan hatimu dengan darahnya. Dan dia tanggung seluruh hukuman dosa itu di kayu salib. Dia mau menderita mati di sana, dipermalukan di sana untuk menanggung seluruh dosa. Saudara, berapa besar dosa kita itu? Menggunung di hadapan Tuhan. Tapi teman kita yang telah menyakiti hati kita begitu dalam, yang sebetulnya dibandingkan dosa kita dengan Tuhan dia hanya sebutir pasir saja, kita hitung, kita kunci dalam berangkas, kita tutup dalam box kita, rapat-rapat. Dan kalau kita buka dengan penuh kebencian. Saudara, kita orang yang bocil di hadapan Tuhan. Oke, setelah kita diampuni Tuhan, kita bertobat, kita dibersihkan Tuhan, kita diciptakan baru, kita menjadi anaknya, kita mengalami kehidupan yang baru. Apakah di dalam kehidupan yang baru kita tidak berbuat dosa lagi? Kau dan saya ragu untuk menjawab, ya Pak, tak buat dosa lagi. Karena sadar kita masih tetap berdosa. Tapi diampuni lagi kan? Ampuni lagi dan diampuni lagi. Saudara, itu sebabnya dalam doa Bapa kami Tuhan mengatakan, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Dan Tuhan memberikan ruang pada murid-muridnya. Ayo mohon pada Bapa, ampunilah kami akan segala kesalahan. Jadi ada dua pengampunan besar. Satu, pengampunan pertobatan yang menghasilkan kita bebas dari hukuman Allah. Kita menjadi anak Allah dan ciptaan baru. Itu pertobatan. Kedua, pengampunan yang bersifat daily, saudara. Every single time. Kita diampuni lagi, diampuni lagi. Kalau itu berjumlah,
menggetarkan banyaknya saudara. Dosa kita tak terhingga di mata Tuhan. Tapi Bapa punya ruang hati 70 kali 7 kali. Tidak pernah berhenti. Lalu, layakkah kita menghitung dosa orang yang menyakiti hati kita, yang kita anggap bejat, yang kita anggap luar biasa? Orang ini merusak. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pada waktu saya masih muda, saya ikut pelajaran kata saksi di gereja saya. Nah, pendeta saya bercerita pada satu pelajaran. Dia berkata, dulu di gereja kita ada seorang encik, usianya mungkin tengah baya ke atas, kurus, kecil, orangnya rambutnya putih, kata Bapak Pendeta. Yang khas dari encik ini, sehingga jadi kenal oleh seluruh jemaat, adalah ketika para pendeta di dalam kebaktian masuk bagian doa Bapak kami. Kalau Bapak Pendeta berkata, yuk jemaat kita berdiri, kita naikkan doa Bapak kami. Biasanya Bapak Pendeta akan berkata begini lebih dahulu, biarlah masing-masing dari kita berkata, Bapak kami yang di dalam surga. Baru yang lain, Bapak kami yang di dalam surga. Jadi Pak Pendeta itu maju beberapa kata dari jemaat. Tetapi yang aneh saudara, kalau encik ini dikatakan mari kita naikkan doa Bapak kami, dia berdiri duluan. Belum Bapak Pendeta berkata Bapak kami, dia sudah mulai duluan. Bapak kami yang ada dalam surga. Baru Pak Pendeta dengan jemaat, Bapak kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan. Jadi tiap kali doa Bapak kami, pendetanya yang kecil itu. Nah saudara-saudara, tapi ada sesuatu yang aneh. Ada kalimat yang hilang. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dia. Baru jemaat mulai sendiri. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Aneh bukan? Nah saudara, Pak Pendeta saya berkata satu kali saya ajak ngobrol. Habis kebaktian, salaman, kemudian orang udah mau pulang, saya pesan sama dia, Cim, saya mau ngobrol sama Cim. Ya, ngobrol apa sih? Gak apa-apa, pokoknya kita ngobrol-ngobrol aja. Apa dong? Kasih salam dulu. Ada dah. Oke, ntar ya. Kemudian setelah itu ke kantor Pak Pendeta. Saudara pendetanya berkata, Cim, kalau Cim itu ngucapin doa Bapak kami keren sekali. Hafal ya? Oh, dari remaja udah hafal. Semua hafal. Masa? Iya. Ada bagian yang lupa lucu. Enggak, semua sudah hafal. Ada yang lupa. Enggak, semua sudah hafal. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Lanjutnya apa? Dia bilang, apa sih? Dia bilang, kenapa sih Cing nggak pernah mau mengatakannya? Tiba-tiba nangislah wanita itu, menggerung-gerung, setengah menjerit. Dia berkata, sakit boksu, saya nggak bisa ngampuni dia. Sakit boksu, saya nggak mau ngampuni. Wow, ada cerita yang begitu luar biasa. Puluhan tahun menjadi orang Kristen, hampir setiap hari dinaikkan doa Bapak kami di kamarnya dan setiap minggu. Tapi ada satu nama yang tidak pernah dia ampuni. Bocah diri, tidak tahu diri. Betul. Tapi berapa banyak orang Kristen seperti itu? Bahkan jauh lebih buruk. Sedikit banyak saya appreciate dengan Encik itu. Kenapa? Dia jujur. Dia tidak bisa mengampuni orang itu. Dia tidak mau mengatakannya di hadapan Tuhan. Saya tidak uji tidak pengampunannya, kebencian hatinya. Saya tidak uji. Saya memuji kejujurannya. Tapi berapa banyak di antara kita yang dengan gampang berkata, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami.
lancar. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Dari ketinggian sana dia memandang dan berkata, anakku, kau tidak jujur. Kau tidak pernah mengampuni dia, bukan? Walaupun kau simpan namanya di dalam kamar gelapmu, di berangkasmu, di deposit boxmu, aku tahu kau masih menyimpan itu. Saudara, kita bisa jadi orang yang tidak tahu diri di depan Tuhan. Siapa orang yang kamu benci? Siapa yang kau simpan di dalam dasar hatimu yang terdalam? Siapa yang ketika engkau mengingatnya langsung darahmu mendidih? Bukankah Kristus selalu mengampunimu dan mengampuniku? Satu hal lagi, tahukah saudara, pengampunan itu memang tidak masuk akal, tidak logis. Kadang-kadang bicara pengampunan bikin kita marah, bukan? Kenapa? Kita korbannya, kita itu victim. Kita yang disuruh mengampuni. Harusnya dia berbuat, dia minta ampun sama kita. Harusnya dia berbuat, dia yang dihukum. Tuhan datang pada kita, nah ampuni kamu. Loh, Tuhan aku yang korban. Aneh bukan pengampunan itu? Kadang-kadang bikin kita merasa tidak adil. Saudara, pengampunan itu tidak masuk logika, tidak logis. Dan pengampunan itu saudara menekan perasaan kita. Kenapa? Ada unsur tidak logis, ada unsur penekanan. Tapi tidak ada cara lain supaya engkau dan saya dibebaskan dari kebencian. Saudara, kebencian itu menekan jiwa kita, tapi pengampunan itu melegakan jiwa kita. Saudara, pengampunan itu tidak bicara masa lalu, tapi pengampunan itu bicara tentang masa depan kita. Ingin kita jalani seperti apa? Tuhan tidak ingin kita menjalani masa depan kita dengan kehancuran, dengan kebencian, dengan tekanan jiwa yang merusak dan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera Allah dalam diri kita. Jadi ketika Allah meminta kita mengampuni, itu menunjukkan betapa sayangnya beliau kepada kita. Saudara bayangkan tadi ya, sang hamba bersukacita, aku dibebaskan, hutangku dibebaskan. Tiba-tiba sukacitanya menguap karena dia mengingat orang yang berhutang 100 dinar. Bodoh bukan? Saudara, seorang anak muda datang pada pendetanya dan menceritakan papanya. Sejak papa ditipu oleh temannya, dia mengurung diri. Seluruh hartanya habis, perusahaannya tutup. Dia cuma duduk di depan TV. Rambutnya cepat memutih, badannya mengurus, dan keriput-keriputnya mulai muncul. Terkadang kami lihat dia nonton TV, tiba-tiba tangannya gemetar, memegang bangku. Kami tahu dia sedang mengingat teman yang mengkhianati. Saudara-saudara, bodohlah kita. Kita disakiti berulang-ulang oleh orang yang mengkhianati kita. Dia melupakan kita. Dia sudah hidup bahagia dengan orang lain. Dia kaya raya di sana. Kita yang berulang-ulang, seperti kita mau memasukkan diri kita ke dalam penjara lagi, menggores-gores diri kita lagi. Allah tidak ingin engkau dan saya hidup seperti ini. Karena Allah mengasihimu, saudaraku. Engkau seorang istri yang dikhianati suami. Engkau stres, engkau benci dia. Tapi tahukah engkau, dia sudah hidup dengan wanita lain. Barangkali dia tidak pernah memikirkan engkau dan anakmu. Kenapa engkau harus penuh kebencian? Hatimu tergores lagi, luka lagi, luka lagi.